Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita semakin hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita baca terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 7 yang bunyinya demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya banyak sekali yang kita hadapi dengan kenyataan-kenyataan yang harus kita lalui. Bahwa proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita membawa kita menuju pada suatu harapan yang nyata, di mana Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang terbesar bagi kita untuk mendapatkan satu keselamatan yang begitu luar biasa, sehingga dalam kehidupan kita apapun yang terjadi kita tidak pernah takut dan kita tetap jalani semua itu dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam perjalanan iman, umat Tuhan seringkali diterpa oleh berbagai ujian yang tentunya tujuannya adalah memurnikan iman. Di dalam kehidupan kita, bahkan saat-saat ini banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai umat Tuhan mau menyikapi setiap kejadian-kejadian itu sebagai sesuatu yang baik, yang membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kita, semakin murni, dan semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Segala perkara silih berganti datang, bahkan situasi saat ini yang belum berakhir, pemberitaan-pemberitaan yang membuat setiap orang dan bahkan kita sebagai orang percaya mungkin juga kita bingung dengan pemberitaan-pemberitaan oleh karena situasi bangsa bahkan dunia saat ini. Namun satu hal yang ditekankan di dalam firman Tuhan saat ini, bahwa kita tidak terpengaruh dengan setiap kejadian yang ada, tapi kita mau tetap fokus kepada Tuhan, pandang Yesus, karena kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah satu proses, sehingga kita semakin hari semakin indah, murni di hadapan Tuhan. Itulah fakta yang harus kita jalani dengan sikap hati yang teguh dan kuat di dalam Tuhan, karena menyadari otoritas Allah atas umat ciptaannya, maka semestinya semakin diproses umat Tuhan semakin menurut, sehingga semakin murni di hadapan Tuhan. Dibentuk, diproses karena iman di dalam Yesus Kristus, yang tentunya bukan iman abal-abal, tapi iman yang murni. Kita dibentuk semakin hari semakin baik oleh karena iman yang ada di dalam Yesus Kristus di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi alasan umat Tuhan untuk senantiasa menerima proses untuk dimurnikan adalah, pertama, kita tetap teguh di dalam pengharapan. Kita melihat di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, apa yang menjadi harapan sesungguhnya dalam kehidupan kita? Ayat 3 ini diawali dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang artinya bahwa mengawali suatu pembahasan secara tepat dengan ungkapan puji-pujian dan pengakuan akan peranan Allah, sumber kebaikan itu. Allah berperan aktif dalam kehidupan kita. Segala kehidupan kita Allah yang mengendalikan, karena Dia memiliki otoritas yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Dia berperan aktif senantiasa untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita.
Segala kehidupan kita yang tentunya mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Jelasnya kita tahu sekarang dalam bunyi ayat itu ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita mau mengerti benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu termasuk dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita mau tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang sudah memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan kita sebagai orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita memiliki tempat yang kekal. Umat Allah senantiasa menantikan harapan. Dan pengharapan itu tentunya berpusat pada kekekalan, bukan hal-hal lahiriah atau hal-hal yang sementara. Dan tentunya hal kekekalan itu sudah dilakukan Yesus Kristus lewat suatu karya yang besar, yang nyata di atas kayu salib demi keselamatan kita. Bagaimana setiap orang mau menyikapi nilai-nilai kekekalan itu dengan respon yang baik secara personal, itu sangat penting sekali. Karena hal kekekalan itu diterima ketika sudah dilahirkan kembali. Artinya orang harus bertobat, orang harus hidup baru, dilahirkan kembali. Bukan berarti kita masuk ke dalam rahim ibu kita kembali dan dilahirkan kembali, bukan. Tapi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus, yaitu kita sudah berbalik 180 derajat kepada Tuhan, bertobat, metanoia. Karena hasil dari kelahiran baru itu tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu, dan tetap teguh dalam Tuhan walaupun berbagai peristiwa kesulitan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, umat ciptaannya. Itulah harapan sesungguhnya bagi setiap orang percaya. Yang kedua, kita tetap ada sukacita. Itu yang menjadi alasan kedua umat Tuhan mau terus diproses dan dimurnikan. Ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan seringkali kita terima, dan kita mau terima itu sebagai satu proses yang membuat kita semakin hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan, semakin dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kita didapatkan tetap utuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan yang kita lalui dengan berbagai-bagai peristiwa suka dan duka, tentunya tetap ada sukacita di dalam diri kita sebagai orang percaya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita ketahui bahwa berbagai macam persoalan sering terjadi dan terus terjadi di dalam dunia ini. Masalah virus COVID-19 yang merajalela sampai hari ini belum tuntas. Dan kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang menakutkan, yang membuat kita bingung. Entah apa yang kita harus lakukan, dan entah siapa yang harus kita percayai.
Namun satu hal yang kita tahu bahwa yang kita percaya adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita mau bersuka cita karena kita fokus dan memandang Dia sebagai satu-satunya Allah yang kita percaya, tidak ada yang lain. Kita mau tetap bersuka cita di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, nyatakanlah segala hal keinginan kita di dalam doa, dikatakan dalam ayat yang ke-6 dalam Filipi pasal 4 tadi. Maka yang paling terakhir ayat 7. Kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Kita senantiasa mau bersuka cita di dalam Tuhan. Begitu juga di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5. Dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah di dalam karena Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Bergembiralah karena Dia senantiasa menyertai kita. Bergembiralah karena Dia mengendalikan setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apa yang membuat kita takut? Kita mau tetap bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Akan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, akan setiap persoalan-persoalan yang nyata kita lalui sampai hari ini. Kita tidak perlu khawatir karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan Dia katakan bahwa kita mau menyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Apa keinginan kita? Kita mau keluar dari persoalan yang ada. Tentunya kita datang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tidak memandang persoalan yang ada di depan mata kita. Tapi memandang Allah di dalam doa. Tetap ada sukacita bahwa Tuhan senantiasa berperan aktif dalam setiap kehidupan kita. Dia berperan dalam setiap proses pembentukan kita. Maka kita senantiasa terus mau bergembira di dalam Tuhan. Dikatakan bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Dalam ayat yang ke-6 tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah hidup di dalam kekristenan. Orang Kristen senantiasa tidak terpengaruh oleh situasi. Situasi suka dan duka, orang percaya senantiasa harus bersuka cita dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sukacita inilah yang Rasul Paulus dan Silas contohkan. Dengan tetap bernyanyi walaupun tubuh mereka penuh dengan luka. Oleh karena mereka disesah. Inilah kekayaan iman yang begitu luar biasa. Kekayaan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus-Nya. Yang senantiasa membawa kita pada sukacita itu. Sekalipun kita dalam situasi sulit. Di dalam Yakobus 1 ayat 2, 4
dan 12. Dikatakan bahwa berbahagialah saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dia dalam hal ini Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita alami, kita tetap mau bersukacita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita mendapatkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan ujian-ujian, karena semua itu membawa kita semakin diproses, semakin indah dan murni di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang menjadi alasan kita untuk mau tetap menerima proses Tuhan. Alasan kita oleh karena kita berharga. Proses yang ketiga. Ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mengapa kita berharga? Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ketika kita serupa dan segambar dengan Allah, kita melakukan segala sesuatu yang Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus sudah lakukan itu. Kita menjadi muridnya. Kita senantiasa melakukan apa yang sudah dijadikan contoh baginya ketika dia hidup di dunia. Sesuatu yang berharga seperti emas tentunya dimurnikan dengan suhu panas yang tinggi 1000 derajat. Bukti kita berharga adalah ketika kita siap dimurnikan dengan api yang panas itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Proses itu akan membuahkan hasil akhir, yaitu mutu iman yang abadi, bukan iman abal-abal, bukan iman asal-asalan. Keabadian itu diperoleh dari hasil dari ujian-ujian yang kita jalani dengan penuh sukacita, dan tentunya lebih indah cemerlang dari emas yang fana. Kita tidak terpengaruh oleh hal apapun juga, situasi-situasi apapun juga, sehingga ketika Dia datang, kita didapati tetap murni dan berharga. Di dalam ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita diciptakan berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan berharga di mata Tuhan, sehingga kita mau terus-menerus menerima proses, sehingga kita didapati tetap utuh dan berharga, murni, lebih daripada emas yang fana itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan yang ada, masalah virus COVID-19 yang belum tuntas masih menghantui setiap orang yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai orang percaya. Marilah kita mengambil sikap kita untuk kita mau tetap kuat, teguh dalam pengharapan kita. Kita mau tetap ada sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita menyadari oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.